Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang korelasi Spearman. Kita lihat definisi dan kegunaannya. Korelasi Spearman atau biasa disebut dengan rank Spearman itu digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar dua variabel dengan data yang digunakan itu minimal bertipe ordinal. Atau bisa juga korelasi Spearman ini digunakan untuk data yang bertipe numerik atau interval atau rasio, namun data tersebut tidak berdistribusi normal. Atau dengan kata lain, korelasi Spearman ini merupakan alternatif dari korelasi Pearson Product Moment, di mana korelasi Pearson Product Moment itu bisa digunakan jika datanya bertipe numerik dan berdistribusi normal. Nah, jadi kalau ternyata datanya itu numerik namun tidak normal, nah itu tidak bisa lagi menggunakan korelasi Pearson Product Moment, tapi bisa menggunakan korelasi Spearman. Ya, korelasi Spearman biasa dinotasikan dengan RS, R kecil S. Nah, ini untuk simbol korelasi sampel. Nah, ada dua hal yang dibahas di dalam korelasi Spearman ini. Yang pertama adalah mengukur derajat keeratan hubungan. Nah, nanti diukur dengan menggunakan koefisien korelasi. Nah, nilai koefisien korelasi ini berkisar antara min 1 sampai dengan 1. Ya. Nah, koefisien korelasi ini nanti dibagi menjadi dua sifat atau dua jenis. Nah, yang pertama adalah korelasi positif. Nah, korelasi positif ini nilai koefisiennya berkisar antara 1 sampai 0. Nah, jadi jika korelasinya itu berkisar antara 0 sampai 1, artinya hubungan antar kedua variabel tersebut arah hubungannya adalah sama atau berbanding lurus, ya. Nah, ada juga korelasi yang bernilai negatif. Nah, jadi kalau koefisien korelasi yang bernilai negatif, nah nilainya berkisar antara min 1 sampai 1. Nah, korelasi yang bernilai negatif ini menunjukkan arah hubungan yang berbanding terbalik atau berlawanan, gitu ya. Nah, yang kedua, yang dibahas di dalam korelasi yang kedua adalah menguji signifikansi hubungan. Jadi setelah diukur seberapa kuat derajat keeratan hubungannya, ya. Nah, yang kedua adalah menguji apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak. Nah, itu diuji dengan menggunakan uji hipotesis. Nah, dalam perhitungan korelasi Spearman, data yang digunakan harus berbentuk ranking. Nah, maka di sini kan tadi datanya itu berbentuk ordinal. Nah, sehingga jika data yang digunakan masih berbentuk angka numerik, interval atau rasio, maka data tersebut harus dikonversi dulu menjadi bentuk ranking. Nah, ada dari dua langkah tadi kita spesifikkan. Yang pertama adalah rumus koefisien korelasi Spearman. Nah, rumus koefisien korelasi Spearman itu ada dua jenis, ya. Nah, yang pertama, rumus ini digunakan jika tidak terdapat angka kembar. Jadi kita kan punya dua variabel X dan variabel Y. Nah, jika variabel X itu semuanya berbeda, variabel Y juga sama, semuanya berbeda. Nah, maka bisa digunakan rumus ini. RS sama dengan 1 dikurang 6 dikali sigma DI kuadrat dibagi N dikali N kuadrat min 1. Nah, ini digunakan jika semua data di dalam variabel itu berbeda, gitu ya, atau tidak ada yang sama. Nah, di mana DI ini merupakan selisih ranking dari dua variabel X dan Y, dan N adalah jumlah datanya. Nah, kemudian jika data memiliki angka yang sama, jadi variabel X ada yang sama, variabel Y ada yang sama, atau salah satunya, nah maka bisa digunakan rumus yang kedua. RS sama dengan sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat dikurangi sigma DI kuadrat dibagi 2 dikali akar dari sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Nah, sigma DI ini sama seperti yang di atas, selisih ranking dari dua variabel X dan Y. Nah, yang belum ada adalah sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat. Nah, sigma X kuadrat itu diukur dengan cara ini, N pangkat 3 dikurangi N dibagi 12 dikurangi sigma TX.
Nah, untuk yang sigma Y kuadrat juga sama, N pangkat 3 dikurangi N per 12 dikurangi sigma TY. Nah, N itu adalah banyaknya data gitu ya. Nah, sedangkan sigma TX dan sigma TY itu dihitung dengan cara T pangkat 3 dikurangi T dibagi 12. Nah, di mana T itu adalah observasi yang sama. Nah, nanti detail proses perhitungannya kita akan jelaskan lewat contoh. Nah, kriteria derajat keratan hubungan ini sama seperti yang digunakan dalam korelasi Pearson product moment. Jadi untuk mengukur derajat keratannya bisa menggunakan kriteria Sugiono atau Guilford atau yang lainnya gitu ya. Nah, itu langkah yang pertama. Nah, langkah yang kedua adalah uji signifikansi korelasi Spearman. Nah, yang pertama adalah tentukan hipotesis. Nah, H0-nya Rho S sama dengan 0. Jadi kalau korelasinya 0 artinya tidak ada korelasi yang signifikan antara X dan Y. Nah, H1-nya, nah untuk H1 ini bisa dua arah, bisa satu arah ke kiri, bisa satu arah ke kanan. Nah, misalkan ini, kapan kita gunakan satu arah ataupun dua arah? Misalkan saya ingin mengukur apakah ada hubungan antara apakah ada hubungan antara tingkat religiositas dengan perilaku kebersihan. Nah, logikanya semakin religi maka semakin perilaku bersihnya semakin tinggi gitu ya. Nah, maka secara teori dia berbanding lurus. Nah, kalau secara teori berbanding lurus maka kita gunakan hipotesis satu arah ke kanan karena arahnya berbanding lurus gitu ya. Nah, seandainya misalnya gini, apakah ada hubungan antara religiositas dengan perilaku korupsi? Nah, logikanya semakin religi maka perilaku korupsinya semakin rendah. Semakin rendah religiositasnya maka perilaku korupsinya semakin tinggi. Nah, maka pola hubungan yang terjadi antara X dan Y tersebut adalah berbanding terbalik. Nah, kalau berbanding terbalik berarti nilai koefisien korelasinya negatif sehingga dia satu arah ke kanan. Nah, kapan kita gunakan hipotesis dua arah? Dua arah itu artinya bisa positif, bisa negatif hubungannya gitu ya. Misalkan apakah ada hubungan antara pendidikan dengan jenis kelamin misalkan. Nah, itu kan tidak ada pola. Semakin laki-laki semakin tinggi atau semakin perempuan semakin tinggi kan enggak gitu ya. Nah, itu berarti bisa digunakan hipotesis dua arah. Nah, itu langkah yang pertama. Jadi langkah yang kedua, kemudian tentukan taraf signifikansi alfa. Nanti alfa ini kita gunakan untuk mencari T-tabel dengan derajat bebas N-2. Lalu untuk statistik ujinya, di sini kita gunakan rumus T sama dengan RS. RS itu didapat dari koefisien korelasi yang sebelumnya dikali N dikurang 2 dibagi akar dari 1 dikurang RS kuadrat. Lalu kriteria ujinya, jika mutlak T hitung lebih besar daripada T-tabel maka H0 ditolak, jika sebaliknya maka H0 diterima. Nah, itu adalah dua langkah ketika kita ingin menguji korelasi Spearman. Nah, kita lihat contohnya. Nah, misalkan manajer personalia PT Duta Makmur ingin mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi seorang karyawan dengan prestasi kerja mereka. Nah, untuk itu diambil 12 orang karyawan sebagai sampel yang kemudian dinilai motivasi dan prestasi kerja mereka. Nah, ini skornya berkisar antara 0 sampai 50. Nah, ini adalah berikut datanya. Jadi ada 12 orang pekerja yang dijadikan sebagai sampel. Misalkan orang pertama motivasinya 25, nah prestasinya 42. Orang kedua motivasinya 27, prestasinya 42, sampai orang ke-12 motivasinya 45, prestasinya 49. Nah, dari data ini ingin diketahui apakah ada hubungan antara motivasi dengan prestasi seorang pekerja. Nah, jika ada hubungan, seberapa jauh hubungan tersebut? Nah, gunakan taraf signifikansi 5%. Nah, misalkan kita asumsikan ini kan data numerik ya. Nah, misalkan data numerik ini kita asumsikan tidak berdistribusi normal. Nah, karena data numerik ini tidak berdistribusi normal, maka kita gunakan korelasi Spearman. Nah, tapi kalau data ini numerik ini berdistribusi normal, maka lebih bagus menggunakan korelasi Pearson product moment. Nah, kita lihat jawabannya. Langkah pertama adalah kita ukur derajat keeratan hubungannya dengan menghitung koefisien korelasi, yaitu korelasi Spearman.
Nah, langkah pertama adalah karena datanya masih berbentuk numerik, nah maka data numerik ini harus kita konversi dulu menjadi bentuk ranking. Nah, yang pertama ini kan kita punya dua variabel, variabel motivasi X dengan variabel prestasi Y gitu ya. Jadi dari 12 pekerja. Nah, karena datanya yang masih bertipe numerik, maka kita harus konversi menjadi bentuk ranking. Nah, sekarang kita hitung ranking untuk variabel motivasi X. Nah, kita buat variabel kolom yang baru. Nah, X ini misalkan kita buat menjadi X aksen, kita buat ranking dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, sekarang kita perhatikan untuk yang variabel X. Nah, variabel X ini kita perhatikan data yang paling kecil. Nah, data kecil pertama ternyata angka 15. Nah, yang pertama. Nah, angka 15 kita lihat ada temannya atau tidak. Oh, ternyata angka 15 di variabel X tidak ada temannya. Nah, sehingga 15 ini adalah ranking 1. Nah, kemudian terkecil kedua. Terkecil kedua ternyata angka 25. Nah, angka 25 kita lihat lagi. Dalam satu baris ini ada yang sama atau tidak? Oh, ternyata tidak ada yang sama. Nah, maka 2 dimotivasi juga ranking 2. Nah, setelah 25 kita lihat lagi yang terkecil selanjutnya. Oh, terkecil selanjutnya ternyata 27. Nah, 27 kita lihat lagi nggak ada temennya juga, berarti rankingnya sendiri, maka dia ranking 3. Nah, kemudian setelah 27 terkecil selanjutnya adalah 28. Nah, 28 juga sama, tidak ada temennya, berarti dia ranking 4. Nah, kemudian setelah 28 terkecil selanjutnya adalah 32. Nah, 32 juga sama, tidak ada temennya, berarti 32 itu adalah ranking 5. Nah, kemudian terkecil ke-6 itu angka 35. Nah, angka 35 juga tidak ada temennya, maka rankingnya sendiri, berarti dia ranking 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian terkecil selanjutnya adalah 40 yang ke-7. Nah, 40 juga sama, tidak ada temennya, berarti dia ranking 7. Nah, terkecil selanjutnya kita lihat ke bawah itu 45. Nah, ternyata 45 ini ada temennya, 45, lalu di sini juga 45, di sini 45. Nah, 45 ini ada 3. Nah, karena di sini 45 ada 3, maka ranking yang didapatkan oleh 45 di nomor 8, 9, dan 10 itu harus sama. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya kita lihat seperti ini. Pertama kita lihat 45 itu jumlahnya ada 3, 1, 2, 3. Nah, ranking yang mungkin untuk ketiganya ini kan ranking 8, ranking 9, ranking 10. Nah, ketiga ranking ini kita jumlahkan. Kemudian dibagi banyaknya yang sama, dibagi 3. Berarti 8 ditambah 9 ditambah 10 itu adalah 27. 27 dibagi 3, maka hasilnya adalah 9. Nah, sehingga 45 di sini rankingnya 9. Di sini juga 9, di sini juga 9. Nah, ini rankingnya harus sama kalau angkanya sama. Nah, terkecil selanjutnya adalah 50. Nah, 50 ada temennya 11 dan 12 ya. Nah, 50 juga sama cara hitungnya. Nah, 50 di sini yang samanya ada 2. Nah, ranking yang mungkin adalah ranking 11 dan 12. Dibagi banyak yang sama ada 2, maka 11 ditambah 12 adalah 23 dibagi 2, hasilnya adalah 11,5. Maka 50 di 11 dan 50 di 12 itu rankingnya 11,5, 11,5. Nah, itu adalah konversi ranking dari motivasi X yang masih berbentuk angka menjadi bentuk ranking. Nah, setelah ranking X, maka kita buat juga ranking untuk variabel Y. Nah, sekarang kita lihat variabel Y. Di variabel Y terkecil pertama ternyata 42. Nah, 42 itu ada yang sama. Nah, karena ada 2 yang sama, cara buat rankingnya sama seperti yang di variabel X. Jadi kan di sini terkecil pertama rankingnya mungkin 1 dan 2. Berarti 1 ditambah 2, 3. 3 dibagi 2 berarti 1,5. Sehingga di sini rankingnya 1,5, di sini juga 1,5. Nah, kemudian terkecil selanjutnya adalah 43. Nah, tapi ada yang sama 43, ke bawahnya nggak ada ya. Nah, berarti ranking yang mungkin adalah 3 dan 4. Nah, maka 3 ditambah 4 adalah 7. Nah, sehingga 7 dibagi 2 adalah 3,5, 3,5. Nah, terkecil selanjutnya adalah 45. 45 ini di sini tidak ada temennya. Nah, kemudian di sini ranking berapa? Nah, yang sudah terpakai itu kan 1, 2, 3, 4. Nah, maka 45 di sini rankingnya adalah 5. Nah, karena yang sudah terpakai 1, 2, 3, 4, maka di sini rankingnya 5. Nah, terkecil selanjutnya adalah 46. Nah, 46 nggak ada temennya, maka rankingnya adalah 6. Lalu terkecil selanjutnya adalah 47. 47 juga nggak ada temennya, maka dia ranking 7. Kemudian terkecil selanjutnya adalah
48. Nah, 48 ada temannya 2. Nah, ranking yang mungkin kan di sini 8 dan 9, sehingga ranking yang sama untuk 48, 8 ditambah 9 adalah 17. Nah, 17 dibagi 2 adalah 8,5, 8,5. Nah, terkecil selanjutnya adalah 49. Nah, 49 di sini ada 2 ranking yang mungkin adalah 10, 11 dan 12. Maka ketiga ranking ini dijumlahkan, 10 tambah 11 tambah 12 dibagi 3. Nah, hasilnya adalah 11, 11 dan 11. Nah, ini kita sudah menghitung atau mengkonversi data yang berbentuk numerik menjadi bentuk ranking. Nah, langkah selanjutnya adalah kita hitung DI. Nah, DI itu adalah selisih antara X aksen dengan Y aksen, ataupun kalaupun dibalik gak ada masalah gitu ya. X dikurangi Y aksen atau Y aksen dikurangi Y X aksen, gak ada masalah gitu ya. Nah, kita hitung selisihnya, misalkan di sini untuk contoh ini X aksen dikurangi Y aksen, berarti 2 dikurangi 1,5 hasilnya adalah 0,5, 3 dikurangi 1,5 adalah 1,5, 6 dikali 3,5 adalah 2,5, 7 dikurangi tadi dikurangi ya, 3,5 adalah 3,5, 5 dikurangi 5 0, 4 dikurangi 6 min 2, 1 dikurangi 7 min 6, 11,5 dikurangi 8,5 3, 9 dikurangi 8,5 0,5, 9 dikurangi 11 min 2, 11,5 dikurangi 11 adalah 0,5, 9 dikurangi 11 adalah min 2. Nah, untuk mengecek apakah hasil hitungan kita benar atau tidak, nah ini tinggal dijumlahkan lagi. Nah, kalau jumlahnya itu 0, nah indikasi pertama hitungannya benar gitu ya. Jadi untuk pengecekan awal apakah DI-nya itu benar atau tidak, kita jumlahkan saja. Kalau jumlahnya 0 berarti hitungannya benar. Nah, yang kita butuhkan itu adalah DI kuadrat. Nah, maka DI di sini kita kuadratkan. 0,5 kuadrat adalah 0,25, 1,5 kuadrat adalah 2,25, 2,5 kuadrat adalah 6,25, 3,5 kuadrat adalah 12,25, 0 min 2 4, di sini 36, kemudian di sini 9, 0,5 0,025, di sini 4, di sini 0,25, kemudian di sini adalah 4. Nah, lalu DI ini kita jumlahkan. Nah, kita dapat jumlahnya adalah 78,5. Nah, ini kita dapatkan sigma DI kuadratnya 78,5. Nah, sekarang kita sudah melakukan konversi data dari numerik menjadi bentuk ranking. Nah, lalu kita tentukan apakah kita gunakan rumus pertama atau rumus yang kedua. Nah, kita lihat apakah di variabel X ada yang sama atau tidak. Oh, ternyata ada yang sama. Nah, maka kita tidak bisa menggunakan rumus yang pertama, tapi harus menggunakan rumus yang kedua karena ada angka yang sama. Nah, apalagi di sini keduanya juga ada angka yang sama gitu ya. Nah, maka kita harus menggunakan rumus yang kedua. RS sama dengan sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat dikurangi sigma DI kuadrat dibagi 2 dikali akar dari sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Nah, yang sudah kita dapatkan di sini baru sigma DI kuadrat. Nah, sigma DI kuadratnya adalah 78,5. Nah, yang belum kita hitung adalah sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat. Nah, sigma X kuadrat dihitung dengan cara N pangkat 3 dikurangi N per 12 dikurangi sigma TX. Nah, sigma Y juga sama. Nah, langkah pertama untuk menghitung sigma X dan sigma Y berarti kita harus hitung dulu sigma TX dan sigma TY. Nah, kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini adalah data yang kita punya. Nah, kita akan menghitung sigma TX dan sigma TY. Nah, sekarang pertama kita hitung dulu untuk sigma TX. Nah, kita lihat untuk variabel, untuk ini X ya, ini X. Maaf, ini X. Ini X. Ini Y. Ini X, ini Y. Nah, kita perhatikan variabel X. Nah, di sini XI, lalu di sini T. Nah, ini rumusnya T pangkat 3 dikurangi T dibagi 12. Nah, sekarang kita perhatikan variabel X. Nah, variabel X itu yang samanya ada nggak? Di sini nggak ada yang sama ini kan di bawah ya. Nah, misalkan yang sama itu pertama ada 45. 45 ada 1, 2, 3. Nah, jadi yang diperhatikan cukup angka yang sama saja, yang mirip saja, yang sama ya. Kalau angkanya berbeda, kita abaikan. Nah, kita perhatikan angka yang sama. Angka yang sama yang pertama itu adalah 45, 45, 45. 45 ada 3 jumlahnya kan ya. Nah, 3 di sini kita tinggal substitusi ke dalam rumus T pangkat 3 dikurangi T per 12. Jadi T-nya tinggal diganti dengan T sesuai ini. Nah, berarti di sini kan T pangkat 3 dikurangi 3 dibagi 12. T-nya sesuai dengan ini ya. Nah, maka 3 pangkat 3 dikurang 3 dibagi 12 hasilnya adalah 2. Nah, kemudian yang sama selanjutnya adalah 50 dengan 50. Nah, 50 jumlahnya
ada 2, 1 2. Maka di sini 2, maka 2 ini kita substitusi ke rumus T juga sama. Jadi huruf T-nya kita ganti dengan angka 2. Sehingga 2 pangkat 3 dikurangi 3 dikurangi 2 dibagi 12. Nah, pangkat 3-nya sudah rumus gitu ya. Nah, 2 pangkat 3 dikurangi 2 dibagi 12 adalah 0,5. Nah, jika sudah tidak ada lagi angka yang sama di variabel X ya, nah maka kita tinggal jumlahkan 2 ditambah 0,5 adalah 2,5. Itu adalah sigma TX-nya. Nah, baru kita bisa hitung sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadrat sama dengan N pangkat 3 dikurangi N per 12 dikurangi sigma TX. Nah, di sini kan N-nya 12 ya. Maka 12 pangkat 3 dikurangi 12 dibagi 12, ini kebetulan jumlah N dengan rumus di sini sama. Jadi 12 di sini sudah rumus ya. Sudah ketentuan. Nah, kalau yang atas sesuai dengan jumlah sampelnya. Nah, 12 pangkat 3 dikurangi 12 dibagi 12 dikurang sigma TX. Nah, sigma TX-nya adalah 2,5. Sehingga 12 pangkat 3 itu hasilnya adalah 1728 dikurangi 12 dibagi 12 dikurangi 2,5 sama dengan 1728 dikurangi 12 adalah 1716 dibagi 12 dikurangi 2,5 sama dengan 1716 dibagi 12 adalah 143 dikurangi 2,5, hasilnya adalah 140,5. Nah, itu untuk sigma X kuadrat. Nah, selanjutnya kita hitung sigma Y kuadrat. Nah, untuk menghitung sigma Y kuadrat kita hitung dulu sigma T-nya. Nah, kita perhatikan untuk variabel Y. Nah, kita perhatikan untuk variabel Y. Nah, yang sama pertama di sini kan ada 42 42. Nah, 42 jumlah yang samanya ada 2. Nah, seperti yang atas sama. Berarti 2 pangkat 3 dikurangi 2 dibagi 12 adalah 0,5. Nah, kemudian kita perhatikan lagi. Yang sama selanjutnya adalah 43 43. Nah, 43 jumlahnya ada 2. Nah, ini berarti hitungannya sama ya. 2 pangkat 3 dikurangi 2 dibagi 12 adalah 0,5. Nah, yang sama selanjutnya adalah di sini 45 beda, 46 beda. Itu adalah 48. Nah, 48 jumlahnya ada 2, sama seperti yang atas ya, berarti 0,5. Nah, yang sama selanjutnya adalah 49. Nah, 49 jumlahnya ada 3, berarti 3 pangkat 3 dikurangi 3 dibagi 12 sama dengan hasilnya adalah 2. Nah, jika sudah tidak ada lagi yang sama, maka kita bisa jumlahkan. Itu adalah sigma TY-nya, berarti 0,5 ditambah 0,5 ditambah 0,5 ditambah 2, hasilnya adalah 3,5. Nah, karena sigma TY-nya sudah kita hitung, maka kita bisa hitung sigma Y kuadrat. N pangkat 3 dikurangi N dibagi 12 dikurangi sigma TY. N pangkat 3 adalah 12 pangkat 3, N-nya 12 di sini. Dikurangi 12 dibagi 12 yang sudah ketentuan dikurangi sigma TY. Sigma TY-nya adalah 3,5. Nah, 12 pangkat 3 sama dengan yang atas, 178 dikurangi 12 dibagi 12 dikurangi sigma TY-nya adalah 3,5 sama dengan 1716 dibagi 12 dikurangi 3,5. Nah, kemudian 143 dikurangi 3,5, maka sigma X-nya kita peroleh 139,5. Nah, kemudian di hitungan sebelumnya kita sudah hitung sigma DI kuadrat itu adalah 78,5. Nah, karena komponennya sudah kita hitung, sudah kita dapatkan, maka kita bisa hitung nilai koefisien korelasinya. Nah, itu RS sama dengan sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat dikurangi sigma DI kuadrat dibagi 2 dikali akar dari sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat sama dengan, nah, sigma X kuadratnya kan ini 140,5 ditambah sigma Y kuadratnya ini 139,5 dikurangi sigma DI kuadratnya adalah 78,5 dibagi 2 dikali akar dari sigma X kuadrat. Sigma X kuadratnya adalah 140,5 dikali sigma Y kuadrat 139,5 sama dengan, jadi 140,5 ditambah 139,5 dikurangi 78,5 hasilnya adalah 201,5 dibagi 2 dikali akar dari ini dikali ini ya, hasilnya adalah 19599,75 sama dengan 201,5 dibagi 2 dikali akar dari ini adalah 139,99 sehingga kita peroleh 201,5 dibagi 2 dikali 139,99 hasilnya adalah 279,98 sehingga kita peroleh nilai RS-nya adalah 0,720. Nah, ini berdasarkan kriteria Guilford 0,720 ada pada kategori erat atau kuat. Nah, jika kita perhatikan nilai RS ini bernilai positif. Nah, karena bernilai
Nah, jika kita perhatikan nilai RS-nya itu positif, artinya hubungan antara motivasi dengan prestasi itu adalah berbanding lurus. Nah, artinya semakin tinggi motivasi seorang pekerja atau seorang karyawan, maka prestasinya juga akan semakin tinggi. Nah, itu kita peroleh hubungan antara motivasi dengan prestasi itu adalah ada pada kategori erat atau kuat. Nah, langkah yang kedua adalah kita uji apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak. Nah, untuk menguji signifikansi kita tentukan hipotesisnya H0-nya adalah rho S sama dengan 0, artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi dengan prestasi. Nah, H1-nya apakah kita gunakan satu arah ataukah gunakan dua arah ataukah satu arah ke kiri atau ke kanan. Nah, kita lihat lagi pola hubungannya, apakah berbanding lurus, berbanding terbalik, atau bisa keduanya. Nah, kita lihat hubungan antara motivasi dengan prestasi itu kan semakin tinggi motivasi, maka prestasinya akan semakin apa? Semakin tinggi juga atau sebaliknya. Nah, logikanya pasti semakin tinggi motivasi, maka semakin tinggi prestasi. Nah, sehingga arah hubungannya itu positif. Nah, kalau positif berarti satu arah ke kanan gitu ya. Kalau satu arah ke kanan artinya ada hubungan yang signifikan dan positif antara motivasi dengan prestasi gitu ya. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah tentukan taraf signifikansi alfanya. Nah, kita dari soal alfanya adalah 5%. Kemudian nilai, nah karena alfanya ini hipotesisnya satu arah, maka alfanya tidak perlu dibagi dua, sehingga tetap kita gunakan alfa 0,05. Kemudian df-nya adalah n-2, sehingga n-nya adalah ada 12. Nah, 12 min 2 adalah 10. Lalu alfa dengan df kita lihat di tabel T. Nah, kita lihat tabel T, cari pertemuan antara 0,05 dengan 10, itu kita peroleh T tabelnya adalah 1,812. Nah, kemudian langkah yang ketiga baru kita lihat statistik ujinya. Kita gunakan rumus T. T sama dengan RS dikali N dikurang 2 dibagi akar dari 1 dikurangi RS kuadrat. Nah, RS-nya kan tadi sudah kita hitung dari koefisien korelasi Spearman. Itu adalah 0,720 dikali akar dari 12 dikurang 2 dibagi akar dari 1 dikurang 0,720 kuadrat. Sama dengan 0,720. Nah, ini kan 12 dikurang 2, 10. Akar 10 adalah 3,162 dibagi 1 dikurang 0,72 kuadrat adalah 0,518. Nah, 0,720 dikali 3,162 adalah 2,277 dibagi 1 dikurangi 0,518 adalah 0,482. Nah, kemudian 2,2777 dibagi akar dari 0,482 adalah 0,694, sehingga kita peroleh nilai T hitungnya adalah sebesar 3,281. Nah, langkah selanjutnya itu adalah nilai T hitungnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tentukan kriteria ujinya. Nah, kriteria ujinya, jika T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Jika sebaliknya, maka H0 diterima. Nah, kemudian kita lihat kesimpulannya. Nah, kita peroleh di perhitungan itu adalah T hitungnya adalah 3,281. Nah, kita bandingkan dengan T tabelnya 1,812. Nah, jika kita bandingkan, ini kan hasilnya lebih besar ya. Nah, kalau lebih besar berdasarkan kriteria, di sini jika lebih besar maka H0 ditolak. Nah, kalau H0 ditolak berarti kesimpulannya adalah H1. Nah, H1 berarti ada hubungan yang signifikan dan positif antara motivasi dengan prestasi. Nah, itulah proses perhitungan dan korelasi Spearman dan pengujian hipotesisnya, perhitungan secara manual. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengolah korelasi Spearman dengan menggunakan SPSS gitu ya. Nah, soalnya kita pakai soal yang sama. Jadi kita tadi punya dua variabel ya, variabel motivasi dengan prestasi. Nah, kita pertama masuk ke variabel view. Jadi di variabel view itu adalah tempat untuk memasukkan nama variabelnya. Jadi kita tadi punya dua variabel, variabel motivasi dengan prestasi. Jadi di kolom name pertama di sini kita ketik motivasi. Nah, kemudian di baris yang kedua kita klik prestasi. Yang lainnya kita biarkan default saja. Nah, jika kita sudah input semua variabel yang akan kita olah, baru kita klik data
view. Nah, data view itu adalah tempat untuk menginput datanya. Nah, tadi kan kita punya dua variabel ya, variabel motivasi dengan variabel prestasi. Nah, kita tinggal input data ke dalam sini gitu ya. Nah, pertama kita lihat variabel motivasi dari angka 25 sampai 45. Kita simpan di motivasi baris pertama sampai baris ke-12 gitu ya. Jadi 25 sampai 45 di sini. Lalu kita input juga untuk variabel prestasi dari 42 sampai 49 kita simpan di sini baris pertama sampai baris ke-12. Nah, jika semuanya sudah kita input, baru kita masuk ke tahap pengolahan data. Nah, untuk korelasi Spearman, pertama kita klik analyze. Nah, kemudian dari serangkaian data ini kita pilih yang correlate. Nah, dari correlate ada bivariate, parsial, dan distant. Kita pilih yang bivariate. Kita klik yang bivariate. Nah, akan muncul seperti ini gitu ya. Nah, pertama kita pindahkan variabel motivasi dan prestasi ini adalah ke kolom variabel gitu ya. Jadi kita pindahkan. Nah, kemudian di sini defaultnya itu adalah Pearson. Nah, sedangkan yang ingin kita keluarkan outputnya adalah Spearman. Jadi ini di unchecklist di Pearson, lalu kita checklist di Spearman gitu ya. Jadi yang di Pearsonnya kita unchecklist, nah di Spearman-nya kita checklist. Nah, kemudian di test of significant, nah berdasarkan uji hipotesis tadi kan kita menggunakan hipotesis satu arah gitu ya. Nah, untuk defaultnya two tail. Nah, karena yang kita pakai adalah one tail, jadi kita klik yang one tail gitu ya, otomatis akan berpindah. Nah, yang lainnya kita biarkan di default. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan keluar outputnya. Nah, yang pertama kita perhatikan Spearman row gitu ya. Jadi motivasi. Nah, di sini nilai korelasinya adalah 0,720. Nah, ini sama persis dengan hitungan manual kita tadi ya. Nah, jadi nilai RS-nya ini RS ya. Aduh, salah. Terus ini RS ya, ini RS. Nah, jadi nilai RS-nya adalah 0,720. Nah, berdasarkan kriteria Guilford tadi kan masuk ke dalam kategori erat atau kuat. Nah, kemudian kita lihat yang uji signifikansi. Kalau di perhitungan manual tadi menggunakan nilai T gitu ya. Nah, di sini menggunakan nilai signifikansi. Nah, ini kriteria ujinya. Jika nilai V-value lebih kecil daripada alfa, tadi alfa kita yang kita gunakan adalah 0,5, maka H0 ditolak. Jika nilai V-value lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Nah, kesimpulannya, kita lihat nilai V-value-nya adalah yang sig one tail, karena tadi yang kita tentukan adalah one tail ya. Jadi kalau nanti yang dipilih two tail, tentu hasilnya akan berbeda gitu ya. Signifikansinya kalau koefisien korelasinya akan sama gitu ya. Nah, karena nilai V-value-nya adalah 0,004, lalu kita bandingkan dengan alfanya 0,05. Nah, di sini kan lebih kecil ya. Nah, kalau lebih kecil berdasarkan kriteria, maka dia H0 ditolak. Nah, kalau H0 ditolak berarti kesimpulannya adalah H1, artinya ada hubungan yang signifikan dan positif antara motivasi dengan prestasi. Nah, itu penjelasan terkait dengan korelasi Spearman. Nah, mau menggunakan perhitungan manual ataupun menggunakan software, tentu hasilnya pasti akan sama gitu ya, tidak akan berbeda gitu ya. Nah, demikian penjelasan terkait dengan korelasi Spearman. Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya. Jika ada hal yang perlu ditanyakan atau kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.